Oke, selamat malam semuanya. Hari ini adalah pertemuan ke-9 ya, jaringan komputer ya. Nah, hari ini kita akan membahas mulai tentang IP versi 4, IP address ya. Jadi, pertemuan ke-9 itu IP versi 4, pertemuan ke-10 yang online. Nanti juga tentang IP versi 4 tapi tentang subnetting. Baru pertemuan ke-11 itu tentang IP versi 6. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang pengenalan dulu IP versi 4. Oke. Oke, nah kita langsung masuk ke topik hari ini ya tentang pengalamatan IP. Jadi kita belajar tentang IP versi 4 dulu nih. IP versi 4 itu IP yang biasanya kita temukan ya di laptop kita atau di komputer kita ya. Jadi kita belajar ininya dulu lah, mengidentifikasi dulu bagaimana sih bentuk IP versi 4 itu. Ya, jadi IP itu ya sebenarnya pada dasarnya dia menggunakan angka biner. Ya, biner. Ya, angka biner itu adalah angka yang kalau kita baca dia hanya terdiri dari dua jenis angka, yaitu angka 1 dan 0 ya. Nah, tapi angka biner ini diubah menjadi angka desimal. Seperti angka desimal itu angka yang biasa kita tahu 1 2 3 4 5 6 sampai seterusnya ya. Jadi tapi pada dasarnya sebenarnya IP versi 4 itu terdiri dari angka biner yang totalnya nilainya ada 32 angka biner. 32 angka ini sama dengan 32 bit ya. Jadi kalian bisa bayangkan ya, bit itu 1 bit sama dengan 1 angka biner. 1 bit sama dengan 1 angka biner. Jadi kalau kita bicara kecepatan bandwidth ya atau throughput itu ada di UTS ya. Kalau secara teori itu jauh bandwidth ya, kecepatan secara teori. Nah, bandwidth berapa bandwidthnya? 100 megabit per second misalnya. Artinya dalam 1 detik dia bisa mengirimkan 100 megabit. 100 mega berarti 100 juta. 100 juta bit artinya 100 juta angka biner. Tuh, ya. Nah, tapi seperti yang kita tahu bit itu kalau diubah ke byte, 1 byte sama dengan 8 bit, ya. Karakter itu sama dengan 1 byte. Jadi setiap karakter itu sama dengan 1 byte atau sama dengan 8 bit. Maka kalau kecepatannya 100 megabit per second itu bagi 8. Nah, itu berarti kalau 100 megabit bagi 8, 100 juta bagi 8 berapa tuh? 100 bagi 8 12,5 juta karakter per second. Kira-kira gitu berarti artinya. Kalau 100 megabit per second itu sama dengan 12,5 juta karakter per second kecepatan pengiriman datanya. Tapi kalau dalam bit biner itu sama dengan 100 juta bit biner per second. Nah, di situ letak bedanya. Ya, jadi IP address terdiri dari 32 bit angka biner, tapi kalau diganti ke desimal ya sama dengan bagi 8, ya 4 angka desimal. Jadi kalau kita lihat gambarnya di sini, ya di sini dituliskan alamat IP dinyatakan dalam biner, namun untuk memudahkan manusia dalam membaca dan menulis digunakan format desimal dan dipisahkan oleh dot ini ya. Jadi ada 4 angka yang dipisahkan oleh dot titik. Nah, jadi kalau kita lihat gambar di sini, IP-nya itu sebenarnya kalau komputer sih bacanya dalam bentuk biner seperti yang di bawah ini 11000000. Ini biner ini kalau diubah ke desimal jadinya 192. Ini 10101000. Ini kalau diubah ke desimal jadinya 168. Ini 00001010 kalau diubah ke desimal jadinya 10. Ini juga 00001010 kalau diubah ke desimal jadinya 10. Ya. 8 angka bit ini itu disebut dengan oktet ya. Jadi kalau IP versi 4 terdiri dari 4 oktet ya. 1 oktet sama dengan 8 bit biner atau nanti itu diubah ke 1 angka desimal
ya. Makanya karena ada angka biner, ada angka desimal, maka kita harus tahu gimana cara mengubah angka biner ke angka desimal atau angka desimal ke biner. Ya, itu harus dipahami, harus diketahui. Ya, nanti kita lihat gimana caranya. Nah, ini contohnya. Selanjutnya, oke, setiap 8 bit biner disebut oktet, dikelompokkan, kemudian dikonversi menjadi nilai desimal. Pemisah setiap oktet menggunakan titik atau dot. Ya, ini udah tadi ya. Jadi setiap IP address terdiri dari 32 bit biner atau 4 angka desimal yang dipisahkan oleh titik, ya. 192 ini bukan 3 angka desimal ya, tapi satu angka. 192 itu adalah satu kesatuan, 168 adalah satu kesatuan, 10 adalah satu kesatuan, dan 10 adalah satu kesatuan. Makanya dia disebut dengan 4 oktet, gitu ya. Oke. Saya harapkan kalau di pertemuan ini, kalau ada pertanyaan langsung tanya aja ya, supaya, karena ini angka-angka, jadi supaya kalau nggak ngerti langsung ditanyakan, biar nggak terus nanti jadi bingung gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini yang harus dipahami bahwa alamat IP itu ya, dari 32 bit itu sebenarnya di dalamnya itu terbagi ke dalam dua bagian besar ya. Ada porsi untuk alamat jaringan atau disebut dengan network portion ya, untuk mengidentifikasi atau sebagai identifier alamat jaringan, dan yang kedua ada yang disebut dengan host portion atau alamat-alamat yang untuk mengidentifikasi perangkat ini posisinya di mana gitu. Nah, supaya nggak pusing tentang pembagiannya ini, pahami aja alamat rumah kita, ya, alamat rumah kita. Contoh alamat kampus kita deh. Saya juga nggak ingat alamat kampus kita. Kita cari aja ya. Alamat kampus kita, mana? Alamat Universitas Mentiluhur. Alamat kampus kita itu Jalan Ciledug Raya, nomor 99, Petukangan Utara, Jakarta Selatan, 12260. Ya, 12260. Petukangan Utara, Jakarta Selatan, 12260. Nah, sebenarnya alamat itu terbagi ke dalam dua bagian. Ya. Yang pertama itu yang menyatakan kode area. Kode area itu yang mana? 12260. Ya, kalau 12260 udah itu sebagai alat identifikasi di kantor pos ya, itu sama dengan alamat Petukangan Utara, tuh kan? Nah, itu menyatakan area. Yang kedua, ada Jalan Ciledug Raya nomor 99. Itu menyatakan di mana posisi kampus kita itu. Nah, jadi alamat yang menyatakan areanya itu disebut dengan network portion. Ya, alamat yang menyatakan di mana posisi rumahnya ini atau kampusnya ini itu host portion. Ya, jadi alamat rumah pun kalau kita mau kirimkan pesan harus lengkap kan? Nggak mungkin kita tulis, apalagi misalnya rumah kita di Jalan Sudirman nomor 1, kita tulis saja alamatnya Jalan Sudirman nomor 1. Ya, bingung kan? Tujuannya Jalan Sudirman nomor 1, kota mana? Di setiap kota kayaknya ada Jalan Sudirman tuh. Gitu. Nah, sama juga kalau kita mau buat alamat tujuan, hanya kita tulis kode posnya aja, gitu kan? Tujuan 12260 gitu. Waduh, ke Petukangan Utara, bisa diantar paketnya ke Petukangan Utara, tapi di Petukangan itu ada puluhan ribu rumah, kemana ini disampaikan pesannya? Jadi setiap kita mau ngirim pesan, alamat kode areanya harus ada dan alamat jalan dan nomor rumahnya harus ada. Jadi konsep itu yang dipakai di IP versi 4, bahwa setiap alamat IP versi 4 itu ada yang akan menunjukkan di mana areanya si perangkat itu, areanya seperti kode pos, itu disebut dengan network address ya, alamat networknya atau network portion, dan di alamat IP address itu ada yang menunjukkan di mana posisi si perangkat itu yang disebut dengan host address atau host portion ya. Nah, di slide ini ditunjukkan ya, di gambar ini ada sebuah IP 192.168.10.1
Nah, di sini digambarkan bahwa yang 192.168.10 itu menggambarkan alamat network. Sementara yang angka 1 itu menyatakan alamat hostnya. Itu kenapa bisa gitu? Nanti kita lihat di slide selanjutnya, sehingga kalian bisa tahu, oh itu kenapa itu bisa jadi alamat network, kenapa itu bisa menjadi host address-nya gitu ya. Nah, bisa juga pakai sebuah analogi seperti ini. Jika kita berada di ruang kuliah dengan kode misalnya 443 sebagai kode ruangan dan ditambahkan nomor urut presensi di belakangnya sebagai kode individu mahasiswa menjadi 4431, 4432, 4433 di mana bagian terakhir mengacu pada individu di dalam ruang kuliah tersebut gitu ya. Jadi 443 itu menyatakan kode ruangannya, 1, 2, 3 yang paling kanan itu menyatakan individunya. Nah, jadi individu 1, 2, dan 3 berada di kelas yang sama, di area yang sama, yaitu 443 gitu. Ya, jadi kita nanti harus bisa melihat ada beberapa perangkat ya yang pasti host address-nya itu harus beda. Ya, nggak ada alamat rumah yang sama. Jalan Sudirman nomor 1. Nggak mungkin ada rumah ya, sama-sama dua rumah alamatnya sama-sama Jalan Sudirman nomor 1 sama-sama di Jakarta Selatan. Itu nggak mungkin. Tapi yang bisa satu Jalan Sudirman nomor 1 di Jakarta, ada juga Jalan Sudirman nomor 1 di Bandung. Itu boleh gitu ya. Nah, jadi sama juga seperti ini, nggak boleh ada dua alamat yang persis sama. Mungkin ya, nggak boleh. Oke, selanjutnya ini sejarah nggak usah lah ya, kalian bisa baca sendiri ya. Tapi yang mau saya bilang apa ya di sejarah ini ya, bahwa tahun 93 kebutuhan IP itu semakin meningkat, kemudian dibuatlah sebuah pendekatan classless interdomain routing atau CIDR, atau ini yang disebut dengan subnetting IP address. Nah, ini nanti akan disinggung di pertemuan 10 ya. Oke. Nah, jadi hari ini kita masih akan membahas tentang konsep IP classful, biar paham dulu nih tentang IP, bagaimana identifikasi IP address. Baru nanti pertemuan minggu depan kita membahas tentang subnetting IP address. Nah, nanti kita lihat bagaimana sih cara perbedaannya gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Maksudnya classful itu, ini biar nggak bingung langsung aja ya, bahwa alamat IP versi 4 ya, itu dibagi menjadi 5 kelas. Ya. Jadi IP itu ada 5 kelas. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E. Pembagiannya seperti ini. Ya, lihat slide berikutnya. Kelas A, IP yang kelas A, lihat aja angka pertama ya. Ya, angka pertamanya, ini byte pertamanya. Kalau ada sebuah IP kalian temukan, angka pertamanya itu dalam bentuk desimal, itu 0 sampai 127, itu adalah kelas A. Jadi kalau kalian ketemukan misalnya sebuah IP 10, 1, 10.1.2.3, nah itu kelas A. Karena angka pertamanya adalah 10. 10 itu di antara 0 sampai 127. Ya. Nah, emang apa artinya kalau kelas A? Kalau kelas A ya, baca di sini panjang network ID-nya, network ID artinya porsi alamat untuk menyatakan kode areanya tadi yang network portion itu 8 bit. 8 bit aja. Tapi porsi untuk menyatakan alamat hostnya itu sama dengan 24 bit. Maka bisa kalian lihat di sini NNN itu di atas ya. Kemudian sisanya HHHHH sebanyak 24 bit itu ya. Jadi kalian bisa tahu, oh kalau kelas A tadi 10.1.2.3, 10 itu menyatakan kode areanya. Ya, karena 8 bit pertama merupakan alamat untuk yang menyatakan network areanya tadi, network portionnya. Terus kan tadi 10.1.2.3. 1.2.3 itu menyatakan alamat hostnya. Ya, gitu. Nah, kemudian kita lihat aja dulu selanjutnya.
Selanjutnya kelas B. Kelas B itu dimulai dari mana sampai mana? Lihat ini, byte pertamanya lihat aja. Kalau ada IP, angka pertamanya dimulai dari 128 sampai 191, itu pasti kelas B. Jadi kalau misalnya kalian ketemu sebuah IP, misalnya 172.16.1.1, lihat aja 172. Oh, 172 itu diantara 128 sampai 191. Berarti itu kelas B. Emang apa artinya kalau kelas B? Kalau kelas B, ya panjang alamat untuk menyatakan network address-nya itu 16 bit. Ya, 16 bit hitung dari kiri. Ya, artinya 2 oktet. Kemudian panjang alamat untuk menyatakan host areanya itu 16 bit juga. Lihat ini, hahaha ini sama dengan 16 bit. Mana itu dia? Ada yang mau masuk. Oke. Jadi, jadi lupa saya. Jadi kalau kelas B ya, lihat aja angka byte pertamanya dari antara 128 sampai 191. Kalau di antara angka 128 sampai 191 dia adalah kelas B. Tadi contoh kita saya kasih 172.16.1.1. Oh, itu kelas B itu. Terus dari alamat itu yang menyatakan alamat networknya, ya, network address-nya itu angka berapa ya? 16 bit atau 2 angka desimalnya yang di awal, yaitu 172.16. Berarti 172.16 itu menyatakan alamat networknya. Terus tadi 172.16.1.1. 1.1 itu menyatakan host address-nya. Ya, karena 16 bit 16 bit. Selanjutnya, kelas C. Kelas C. Kelas C itu dari mana? Kelas C itu lihat aja angka pertama dari sebuah alamat. Kalau angka pertamanya, ya, byte pertamanya dimulai dari antara 192 sampai 223, itu pasti kelas C. Nah, seperti contoh tadi, 192.168.10.1. Oh, angka pertamanya 192. Itu pasti kelas C. Nah, kalau kelas C emang gimana bentuknya, struktur alamatnya? Kalau kelas C, alamat yang menyatakan kode areanya atau network address-nya itu sama dengan 24 bit. Ya, hitung dari kiri 24 bit. Makanya tadi contohnya 192.168.10.1 yang menyatakan network address-nya itu adalah 192.168.10. Sementara angka yang menyatakan alamat host-nya ya atau host address-nya hanya 8 bit atau sama dengan 1 angka desimal. Yaitu tadi titik 1 ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa kalau ada dikasih sebuah IP address kita udah tahu, oh ini kelas apa? Kelas A kah? Kelas B kah? Atau kelas C? Ya, ini harus diingat. Kelas A tadi 0 sampai 127, kelas B 128 sampai 191, kelas C 192 sampai 223. Ya, kemudian kita ingat, kalau kelas A alamat yang menyatakan network address itu hanya byte pertama, sisanya 24 bit atau 3 angka berikutnya itu menyatakan host. Kalau kelas B itu dibagi rata, ya 2 angka desimal menyatakan network address yang di kiri dan 2 angka desimal di kanan itu menyatakan host address. Kalau kelas C 3 angka desimal ya atau 24 bit itu menyatakan network address yang lihat dari sebelah kiri, kemudian tinggal 1 angka desimal lagi yang di sisi kanan ya atau 8 bit itu menyatakan host address. Nah, itu harus diingat-ingat tuh. Ini dasar sekali karena ini kalau nggak ingat nanti nggak bisa lagi kita ini belajar seterusnya tentang subnetting. Jadi ini dasar sekali harus diketahui. Ketika kita melihat IP address seperti itulah strukturnya. Nah, jadi ada lagi dua kelas lagi, tapi itu nggak usah dipikirkan, maksudnya itu jarang digunakan, hampir-hampir tidak pernah. Contoh, kelas D. Kelas D itu lihat aja angka pertamanya dari 224 sampai 247. Misalnya ketemu angka 240.1.1.1, nah itu kelas D. Nah, kelas D ini digunakan untuk nggak pernah kelas D ini dikasih untuk alamat komputer atau laptop.
dia itu menjadi alamat sebuah IP multicast. Ya, kalau masih ingat pengertian multicast adalah pengiriman dari satu pengirim ke beberapa penerima. Nah, jadi beberapa penerima ini dikelompokkan dalam satu buah multicast, IP multicast. Jadi itu fungsinya. Kemudian ada satu lagi kelas E. Kelas E itu nggak pernah digunakan gitu ya. Kelas E itu kalau ketemu angka pertama IP-nya itu dari 248 sampai 255, dia itu adalah kelas E. Nggak pernah digunakan, ya, hampir-hampir tidak pernah digunakan. Jadi yang paling penting itu kelas A, kelas B, dan kelas C harus tahu range-range-nya. Nah, kemudian kita bisa lihat dari sini penjelasannya, deskripsinya, ya. Karena, kayak contohnya kelas A, karena porsi untuk hostnya begitu besar, ya, porsi untuk hostnya begitu besar, 24 bit. Sementara porsi untuk networknya hanya 8 bit, ya, secara logika aja. Ya, ada sebuah area, kode area, begitu banyak hostnya. Ya, ini sampai 24 bit. Artinya kelas A itu akan membentuk sebuah jaringan, sebuah network, ya. Network itu kan jaringan, sebuah area, network area di mana banyak sekali host di dalamnya. Makanya di sini tulis diberikan untuk jaringan dengan kebutuhan jumlah host yang besar. Ibarat RT RW, ya, misalnya ada di tiap daerah kan beda-beda. Ada satu RW itu bisa 1.000 orang, ya, bisa 500 kakak misalnya. Tapi ada RW, ya, satu RW hanya 50 kakak gitu. Nah, jadi beda-beda. Kalau kelas A, satu jaringan, satu network area, banyak sekali host di dalamnya. Kenapa bisa dia menampung banyak host? Ya karena kalian bisa lihat sendiri bahwa alamat yang disediakan untuk host itu sampai 24 bit, banyak sekali. Ya, nah bisa kalian lihat range-nya ini. Ya, angkanya begitu besar. XXX ini tempat untuk alamat host, ya. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus gitu berurutan. Banyak sekali. Kalau kelas B, di sini deskripsinya dituliskan dialokasikan untuk jaringan yang besar dan sedang. Artinya tidak sebesar kelas A. Karena ada 16 bit untuk network, ada 16 bit untuk host. Jadi kalau ada di sini jaringan, hostnya bisa menampung sampai 16 bit. Banyak juga. Ya. Tuh. Kalau kelas C lebih kecil. Ini digunakan untuk jaringan berukuran kecil. Ya, karena jumlah bit untuk host hanya 8 bit. Jadi kalau ini diubah ke desimal, ini hanya sampai 254 IP. Ya, jadi artinya kelas C itu satu jaringan, satu network, atau kayak satu RW, itu hanya bisa menampung 254 komputer. Gitu. Nah, karena dia kecil, inilah yang sering digunakan. Ya, karena contohnya kalau misalnya di kampus kita masuk ke lab, ya, lab ruangan 1, lab ruangan 2. Lab ruangan 1 itu kan satu network, lab ruangan 2 satu network, lab ruangan 3 satu network, kan. Paling satu network itu komputernya hanya 30 gitu kan. Jadi makanya kita suka pakai kelas C karena memang komputer dalam sebuah jaringan itu nggak sampai jutaan gitu kan. Paling berapa puluh rata-rata gitu, berapa puluhan gitu. Maka kelas C yang paling sering digunakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak mau tanya Pak, Ya. ini masih bingung yang di akhir kan suka ada /24 gitu, /23 itu maksudnya gimana Pak? Oke. Tapi ini slide-nya belum ada tentang itu, ya. Iya. Oke, nanti dijelaskan itu. Itu tentang subnet mas. Ya, nanti itu saya jelaskan. Oke. Masih pertemuan ini tadi Pak? Iya, masih di pertemuan ini itu. Oh. Ya, itu tentang subnet mas. Nanti setelah selesai dulu tentang IP address ini. Nah, saya mau tanya dulu sebenarnya, kalian udah pada paham belum tentang apa namanya? Perubahan angka biner ke desimal atau desimal ke biner? Konversinya Pak, hitungnya. Iya, Pernah sih Pak. pernah. Iya, pernah. Udah pernah. Semua masih ingat kan? Iya Pak. Kalau di review ulang masih Pak, pasti lumayan ingat Pak.
Masih kalau dari gue ya. Mana ini? Apa namanya? Coba ya saya tes aja ya tentang konversi. Notepad saya kelihatan nggak? Nggak ya? Belum Enggak, Pak. Pak, Hanya presentasinya aja. slide. Oke. Coba. Kelihatan belum? Slide saya. Sudah, Pak. Slide apa? Notepad. Sudah, Pak. Oke. Sekarang ya, coba misalnya kita ubah bilangan dari desimal ke biner ya. Nah, saya jelaskan dulu kan sebenarnya cara aslinya itu kayak gini sebenarnya. Misalnya ini angka desimal 25. Ini gimana sih binernya? Ya sebenarnya gini, 25 mengubah ke biner. 25 bagi 2. Sisa berapa itu maksudnya ya? Sisanya kalau 25 bagi 2 ada sisanya apa habis? Ada, Pak. Sisa 1. Sisa 1, sisanya yang dicatat. Oke. Tadi 25 bagi 2 kan sisa tinggal 12 kan? 12 sisa 1. Kalau 12 dibagi 2 lagi ada sisa nggak? Enggak kan? 0. Kalau 12 bagi 2 kan 6. Jadi 6 bagi 2 ada sisanya nggak ada? 0. 6 bagi 2 itu 3. 3 bagi 2 ada sisa nggak? Ada. Sisa 1. 3 bagi 2 kan 1 lah, sisa 1. 1 bagi 2 ada sisa pasti ya kan? Sisanya 1. Maka desimal 25 sama dengan baca dari bawah ya. Binernya adalah 1 1 0 0 1. Gitu ya. Satu lagi contoh, misalnya desimalnya 20. Ya, 20. Berapa ini binernya? 20 bagi 2. Itu 20 bagi 2 kan 10, ya kan? 10 nggak ada sisanya. 20 bagi 2 sisanya 0. Terus 10 lagi bagi 2 lagi. 10 bagi 2 kan dapatnya 5. Nggak ada sisanya. Ya, mau tulus, nggak ada sisanya 0. 5 bagi 2 lagi. 5 bagi 2 kan dapatnya 2. Tapi ada sisa, sisanya 1. 2 bagi 2 sama dengan 2 bagi 2 habis kan 0. 2 bagi 2 sisa 1. 1 bagi 2 lagi ya enggak ada, sisanya 1. Jadi 20 binernya baca dari bawah 1 0 1 0 0. Oke, Pak. Oke, nah, yang perlu diingat sebenarnya bahwa kita itu ketika belajar IP address kita akan ketemu dengan 8 angka biner biasanya. Karena kan tadi 32 angka biner itu diubah jadi 4 desimal. Ya, jadi kalau misalnya seperti ini 25. 25 ini kan hanya 1 2 3 4 5, hanya 5 angka biner. Ya, biar genap jadi 8 angka biner, tambahin aja angka 0 di depan. Itu nggak mempengaruhi artinya. Ini jadi 000 11 001 gitu ya. Sama seperti 20. 20 kan hanya 5 angka biner. Tambahin 3 biar jadi 8. Nah, jadi 000 10100. Ini kalau desimal ke biner. Nah, biar gampang biner ke desimal. Biner ke jadi caranya sebenarnya gini, kalau biner ke desimal.
Kalau udah sering pakai bahas ini sih udah nggak lupa-lupa lagi ya. Jadi gini, kita tadi biasanya mengenal angka apa tadi saya katakan kita akan biasa menggunakan sampai 8 angka biner. Nah, misalnya ada 8 angka biner, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang terdiri dari angka 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ini berarti berapa sebenarnya desimalnya? Kan gitu. Nah, ingat aja, caranya itu seperti ini. Ya. Baca mulai dari kanan ya. Yang paling kanan itu sama dengan ya pangkat. Jadi gini, apa namanya? Angka 1 di biner itu melambangkan 2 pangkat berapa gitu ya. Ini N-nya harus saya ubah lagi nih. Bisa nggak superscript? Wah, nggak bisa gitu ini ya. Jadi 2 pangkat N. Ya, di mana N sama dengan angka 1-nya berada di urutan ke berapa? Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat contoh ini. Ada angka 1 paling kanan, itu urutan ke 0. Ya, urutan ke 0. Maka itu artinya 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya. Semua angka yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1, kecuali 0 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0, 3 pangkat 0 itu hasilnya 1. Kemudian angka 1 berikutnya yang di sini itu adalah urutan ke 1. Urutan ke 1 berarti maksudnya 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 arti sama dengan 2. Kemudian masuk lagi ke angka 1 berikutnya ini. Ini adalah urutan kedua. Urutan kedua berarti dia artinya 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya. Kemudian masuk lagi ke angka 1 ini. Ya, ini artinya urutan ketiga. Urutan ketiga artinya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, kemudian angka 1 berikutnya ini dia. Ini urutan keempat. Urutan keempat artinya 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Ya. Kemudian masuk lagi ke angka 1 berikutnya. Ini adalah urutan kelima. Urutan kelima dari kanan ya. Berarti artinya 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Selanjutnya angka 1 berikutnya urutan ke-6. Artinya 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Ya. Terakhir yang paling kiri urutan ke-7 artinya 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 sama dengan 128. Kalau semua angka ini ditotalkan hasilnya adalah 255. Makanya IP address angka desimalnya itu nggak pernah di atas 255. Ya, pasti dari 0 sampai maksimal 255. Dari mana datangnya itu? Ya dari sini, karena tadi setiap oktet itu hanya 8 angka biner. Di mana kalau 8 angka binernya itu angka 1 semua, itu kalau diubah ke desimal jadinya 255. Nah, sekarang kalian gampang aja nanti ngitungnya. Misalnya ketemu angka biner, ini desimalnya berapa ya? Ingat aja ini, ya. Di mana sih angka satunya gitu? Kalau paling kiri berarti itu sama dengan 128. 28. Gitu ya. Jadi kalau misalnya misalnya gini, ada angka. Oh, ini saya tulis tadi terbalik ya, nggak apa-apa. Ya. Ada angka biner misalnya. 8 angka biner saya tulis ya. 1001 0001. 1001 0001. Satu yang di kiri sama dengan angka berapa tuh? 128. 128. Ditambah berapa? Ini lihat angka satunya di urutan ke berapa lagi nih? 0, 1, 2, 3, 4. Oh, urutan 4. Ya, 2 pangkat 4 itu sama dengan 16.
ya kan? Tambah yang terakhir, urutan ke 0. Urutan ke 0 kan ini 1. 1. Tuh, sama dengan berapa ini hasilnya? 8, 1, 145. 145. desimalnya. Nah, gitu. Jadi, supaya nggak usah bolak-balik ngitung, ingat aja ini, petanya ini. Kalau ada angka 1 yang di urutan ke-7 itu 128. Di urutan ke-6 itu 64. Gitu. Kalau di urutan ke-5 itu 32. Nanti tinggal tambah-tambahin aja. Kalau angka 0 binernya itu artinya 0, nilai desimalnya nggak ada. Jadi tinggal kita lihat di angka biner mana sih yang angka 1 di urutan keberapa, tinggal dijumlahkan, jadi ketemu angka desimalnya. Kayak gitu. Ya. Oke, Pak. Kira-kira ada pertanyaan nggak tentang ini? Cukup. Cukup ya? Oke, kalau cukup, kita kembali ke slide. Udah kelihatan slide-nya lagi? Sudah, Pak. Oke, udah ya. Nah, jadi ini resumenya, halaman berapa nih? Halaman 16, ini resume tabelnya ya. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E. Ini jadi lebih gampang lihatnya. Kelas A dari angka 1 sampai 127, kalau dalam bentuk bit itu seperti ini. Ya. Jadi udah dibentuk dalam bit gimana. Nah, kalau kalian bisa lihat misalnya contohnya ya kelas A. Kelas A itu kan dari angka 1 sampai 127. Makanya di sini ditulis 127 itu adalah 0, 11, 11, 111 ya. Angka paling kirinya itu pasti 0. Karena angka paling kiri kalau angkanya 1 itu 128 kan gitu. Sementara kelas A itu maksimal 127. Kelas B 128 sampai 191. Kelas C 192 sampai 223. Nah, kalian bisa lihat di kolom network and host part of address, bisa kalian lihat kalau kelas A hanya 1 oktet aja untuk network, 3 oktet untuk host. Kalau kelas B 2 oktet untuk network, 2 oktet untuk host. Kalau kelas C 3 oktet untuk network, 1 oktet untuk host. Kalau dibuat dalam bentuk subnet mask, nah ini udah mulai, ini sedikit berhubungan dengan yang tadi ditanyakan ya. Jadi itu gambarnya seperti ini. Jadi gini ya. Kalau kalian mengamati laptop kalian, misalnya IP address saya, IP-nya berapa sih? Kan kita ceknya dari paling gampang CMD, buka CMD, ketikkan IP config. Nanti itu keluar IP address. Tapi yang keluar nggak hanya IP address. Biasanya ada ditulis IP address laptop kita sekian. Terus ada lagi subnet mask address-nya sekian. Nah, jadi selalu ada subnet mask address. Ya, subnet mask ini adalah menyatakan dari namanya ya, subnet mask, topeng gitu ya. Jadi dia menyatakan gini, dari subnet mask address kita bisa lihat address ini bit mana aja yang menyatakan area network. Bit mana aja yang menyatakan area network. Bit yang menyatakan area network itu dinyatakan dengan angka biner 1. Jadi maksudnya itu gini, coba lihat misalnya kelas A. Kalau kelas A kan kalian udah tahu bahwa kelas A porsi networknya itu yang paling kiri aja. Ini yang ditulis N ini kan. Nah, subnet mask address adalah alamat yang menyatakan network address-nya, di mana dia akan menuliskan network address-nya, bit yang untuk network, dia tuliskan bit angka binernya angka 1111. Ya, jadi kalau kita lihat kelas A itu N-nya di sini, N-nya ini nanti akan dituliskan dengan angka 11111111. Ya. Kalau semuanya 8 bit itu dikonversi jadi angka 255. Ya, sementara host-nya itu dijadikan angka 00 aja. Kalau kelas B juga begitu. Kelas B. Kelas B tadi kan udah tahu bahwa 16 bit yang di sisi kiri itu untuk network. Maka subnet mask-nya dinyatakan dengan cara NN ini angka binernya 11111111. Dan kalau diubah ke desimal jadinya 255 255. Host-nya 00. Kalau kelas C
3 oktet untuk network NNN. Dan NNN ini dituliskan dalam biner itu jadinya angka 1 semua. Ya. Ada 3 oktet angka 1 semua, itu kalau diubah ke dalam bentuk desimal jadinya 255, 255, 255. Hostnya angka 0. Sampai di sini paham nggak? Dari mana datangnya angka subnet, default subnet mask itu? Halo? Iya, Pak. Paham? Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Itu dia subnet Paham, mask. Pak. Nah, tapi minggu depan ketika kita belajar subnetting, ya, porsi network dan host ini akan kacau balau kita buat. Ya. Jadi ini default, makanya di sini tulis default. Minggu depan ketika belajar subnetting, defaultnya hilang. Ini kacau balau jadinya. Barulah di sini ketemu yang tadi ditanyakan slash itu, ya. Tapi nggak, itu lupakan aja dulu. Yang kita ingat yang kayak permainan kayak gini aja dulu. Nah, ini dia subnet mask yang tadi ditanyakan, ya. Tadi udah tahu ya, misalnya ini di gambar ini ada IP address 192.168.10.10. Berarti kita udah tahu, oh ini kelas C, Pak, karena angkanya 192. Oh ini kelas C, Pak, 3 angka pertama itu untuk network, angka keempatnya baru host. Karena seperti itulah kelas C. Ya, udah tahu kalian sampai situ kan gitu. Nah, subnet masknya dari IP ini berapa? Nah, angka yang untuk network portion, ya, untuk network portion, untuk menemukan angka subnet masknya, semua yang di bagian network portion dijadikan bit angka 1111111111111 gitu ya. Sementara yang untuk host 0000000. Nanti kalau ini diubah ke desimal, kalau angka 1 semua kan jadinya 255. Jadi subnet masknya untuk IP address ini adalah 255 255 255 0. Gitu ya. Jadi fungsi subnet mask ini sebenarnya untuk menandai mana batas porsi network dengan batas porsi host. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan yang tadi, apa maksudnya slash? Kalau kalian menemukan sebuah IP address misalnya 192.168.10.10 baru dituliskan slash 24, itu artinya subnet masknya itu 24 bit. Dimulai dari kiri. Dimulai dari kiri, ini hitung aja. Ya, angka satu-satunya ini 24 enggak? 24. Dan itu kalau diubah ke IP address jadinya 255 255 255 0. Ya. Jadi artinya subnet mask kalau di komputer, laptop, kita nggak bisa nuliskan slash, harus IP address-nya. Tapi orang kalau di kertas, ya, ditulis di soal, di mana-mana, itu orang biasanya nulis subnet mask itu setelah IP address 192.168.10.10, langsung ditulisnya slash 24. Nah, artinya slash 24 itu maksudnya alamat subnet masknya, yaitu subnet masknya ada 24 bit angka biner satu semua. Kalau diterjemahkan ke desimal jadinya 255 255 255 0. Itu. Nah, jadi gimana kalau ada pertanyaan, Pak, saya nemuin ada slash 25, itu gimana, Pak? Artinya ya tetap sama. Subnet mask address-nya ada 25 bit angka biner yang satu semua. Jadinya satu ini ada 24, plus di sisi kanan ada satu lagi nih, satu. Kalau diterjemahkan ke desimal jadinya 255, 255, 255, 128. Subnet masknya. Nah, itu yang akan kita pelajari minggu depan, subnetting. Ya. Kalau hari ini kita subnet masknya masih, kalau kelas C dia slash 24, kalau kelas B slash 16, kalau kelas A slash 8, karena seperti itulah default subnet masknya. Seperti tadi yang di tabel. Itu. Kira-kira jelas nggak jawaban saya yang tadi ada pertanyaan itu? Jelas, Pak. Iya, jelas, Oke. Pak. Makasih, Pak. Oke ya. Nah, jadi ini untuk menentukan subnet mask ya. Bahwa subnet mask address dalam bentuk biner, angka satunya itu menentukan
seberapa panjang network portionnya. Sementara angka nolnya itu untuk host portionnya. Ini contoh, ada sebuah sebuah IP ya, 172.168.1.7. Langsung tahu ini kelas apa sih? Kelas B, Pak. Kenapa? Karena angka awalnya 172 itu di antara 128 sampai 191 gitu ya. Binernya itu seperti ini ya. Ini latihan lah ya. Nanti saya kirim video gimana cara ngubahnya biar bisa ingat. Tapi seperti tadi, kalau mau cara lengkapnya 172 bagi 2 bagi 2 bagi 2 berapa sisanya. Tapi cara gampangnya kalau saya kan udah selalu ngajarin ini gitu ya. Jadi misalnya 172 itu gimana cara cepat ngubah ke binernya? Saya malah dari kiri. Saya udah tahu. Angka 1 paling kiri itu sama dengan 128 tadi kan. Jadi 128 saya berusaha mencapai angka 172. Ini 128, ya kan? Selanjutnya itu kan 64. Kalau 128 tambah 64 kelewatan dong 172-nya. Berarti itu 0. Itu ya. Selanjutnya 128 tambah berapa ya? Oh, ini 32. 128 tambah 32 berapa ya? Oh, 128 tambah 32 itu 160. Berarti masih bisa 101. Selanjutnya ini 16. 160 tambah 16 176. Oh, kelewatan. Sementara kita mau 172. Berarti ini jadi 0. Angka selanjutnya ini sama dengan angka 8. Berarti 160 tambah 8 masih 168. Oh, bisa. Terus angka selanjutnya ini menyatakan angka 4. 168 tambah 4 172. Pas. Angka 1. Berarti sisanya 00. Jadi kayak gitu saya. Langsung dari kiri. Gitu ya. Nah, di sini ditulis subnet mask-nya. Nah, di sini lihat. Kalau kelas B kan harusnya default subnet mask-nya 255.255.00 karena 16 bit yang di kiri untuk network, 16 bit di kanan untuk host. Tapi lihatlah contohnya seperti ini. Dia tuliskan subnet mask-nya adalah 24 bit untuk network. Ya, host-nya hanya 8 bit. Ya, jadi subnet mask-nya ini 255.255.255.0. Ini beda artinya. Beda arti subnet mask 255.255.00 dengan 255.255.255.0. Itu beda artinya. Nanti makin jelas di minggu depan. Ya, artinya bisa beda. Yang penting hari ini paham dulu bahwa IP address itu identifikasinya bagaimana dan dia punya subnet mask. Subnet mask itu datangnya dari mana itu kalian paham. Itu aja dulu ya. Ada contoh berikutnya lagi, ini apa nih? Nah, ini contohnya. IP-nya sama nih, 172.168.1.7. Tapi subnet mask-nya beda. Kalau kita lihat di sini subnet mask-nya, ini slash berapa? Ya, hitung aja angka satunya. 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Slash 21 IP ini. Ya, ada 21 bit angka 1. Berarti sisanya 11 lagi, 8 tambah 3 ini untuk host. Ya, jadi ini subnet mask-nya kalau diterjemahkan ke desimal 255. Nah, ini berapa ini jadinya? 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8. 128 tambah 64 192, 192 tambah 32 224, 224 tambah 16 240, 240 tambah 8 248. Maka di sini tulisnya jadinya 255, 255, 248, 0. Itulah alamat subnet mask-nya. Gitu ya. Jadi subnet mask itu menentukan seberapa besar area kode areanya dan seberapa kecil hostnya. Ya, ibarat kita ini, jadi ini nanti kalau kita menentukan subnet mask, ini ibarat kita wali kota ini atau bupati ya kan. Mau menentukan satu RW ini seberapa besar ini bisa menampung host gitu, kira-kira gitu ya. Semakin banyak porsi untuk host, berarti nanti satu area itu makin besar menampung host gitu. Nah, ini dia tadi yang pertanyaan itu biar lebih jelas ya. Subnet mask juga bisa dituliskan dengan slash. Ya, menambahkan garis miring sesudah alamat IP. Ya.
Jumlah angka sesudah slash ialah jumlah bit biner subnet mask yang bernilai 1. Jadi contohnya gini, ada angka 172, ada IP 172.806, ini kelas B, defaultnya 16 bit untuk network, ya kan? Maka ditulisnya slash 16, gitu aja. Tapi kalau diterjemahkan ke desimal jadinya 255, 25500. Arti 16 slash 16 itu ini, ada 16 angka biner, angka 1. Nih, 16 angka 1. Sisanya angka 0. Kalau diterjemahkan ke desimal jadinya 255, 25500. Itu ya. Nah, ini sama juga ya, contoh 192, 168, 13. Ini kelas C. Karena angka 192. Kalau kelas C tadi kalau masih ingat ya, 24 bit untuk network ya, defaultnya. Maka di sini tulis slash 24. Slash 24 artinya ada 24 angka biner angka 1, ini dia. Ya, ada 24 angka 1, 8 sisanya angka 0. Kalau diterjemahkan jadinya subnet masknya 255, 255, 2550 ya. Nah, ini contoh-contoh lainnya bisa kalian lihat ya. Nah, ini contoh-contoh. Oh ya ya ya, gimana? Berarti yang maksud dari slash 24 itu untuk nandain daripada ditulis 25, 25, 25, 2550, jadi untuk gampang membacanya jadi di slash 24 gitu ya Pak ya, jadi 8. Iya, gitu ya, ya Pak benar. ya? Oke Pak. Nah, jadi sebenarnya memang supaya gampang ditulis aja di kertas. Iya. Karena di komputer nggak pernah ditulis kayak gitu. Ketika kita mau setting subnet mask, kita nggak pernah nulis slash 24, nggak pernah. Tetap IP-nya yang dimasukkan. Jadi memang hanya untuk di kertas aja cara nulisnya biar simple. Gitu. Oke Pak, paham Pak. Makasih Pak. Oke. Oke. Lagi Pak. Berarti kalau slash 24, slash 25 itu masuknya ke subnet mask ya Pak, bukan IP address. Ya, benar. Jadi maksudnya slash 24, slash 25 itu untuk berapa sih subnet masknya? Bukan ke IP. Oh, ya. Gitu ya. Oke. Nah, ini contoh lain ya di tabel di bawah ini. Nah, ini bisa kita lihat nih. Slash-nya agak aneh-aneh, slash 27 gitu kan. Nggak default. Ya, slash 27 tinggal hitung aja. Berarti ini 255 ini kan 8. 255 yang kedua 8 lagi. 255 yang ketiga 8. Berarti ini udah 24. Berarti ada 3 bit lagi di sisi sini kan. Jadi ini kalau dibuat ke dalam bentuk biner 111 00000. Nah, berarti itu kalau diterjemahkan 111-nya 128 tambah 64 tambah 32. Itu hasilnya 224 gitu ya. Nah, seperti inilah dia. Oke, terus ya ini udah tahu lah, ini halaman 23 seperti yang saya jelaskan. Ini ya, cara mengubah, udah bisa kalian lihat nih. Cara mengubah desimal ke biner sebenarnya ini maksudnya, tapi untuk subnet mask. 255, 255, 252, itu slash berapa sih gitu kan? Ya tinggal ubah aja dulu ke biner. Kalau 255 itu kan satu semua. 255 satu semua. 252 gimana? Seperti cara saya tadi. Ya, saya hitung dari kiri. Satu ini yang pertama itu 128 tambah 32 tambah 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 terakhir itu 252. Udah pasti benar tuh ya, karena angka 0 selanjutnya itu tambah 2 dan tambah 1 ya, artinya sama juga artinya dengan 255 kurang 1 kurang 2 sama aja 252. Nah, baru kita hitung berapa sih angka satunya gitu kan. Ini 8 tambah 16 tambah 1 2 3 4 5 6 tambah 6 jadinya 22 slash 22 kayak gitu ya. Jadi ya tetap aja harus tahu dulu gimana cara mengubah desimal ke biner, baru nanti kita tinggal hitung berapa sih angka satunya, itulah menjadi dia slash berapa. Oke, langkahnya seperti ini ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, slash 7, nah ini kebalikannya, slash 17, artinya ada 17 angka 1, tinggal tulis aja 8, 16, di sini ada 1, baru sisanya 0 ya, sampai 32 angka kan totalnya. Ya tinggal terjemahkan. Kalau 1 semua kan 255, 255. Ini ada angka 1 sebiji ini 128. Mudah ya, 128. Jadi slash 17 sama dengan 255, 255, 128, 0. Ya. Dosen akan memberikan soal latihan. Nah, itu nanti ya, nanti aja deh. Oke, sekarang lanjut.
Nah, jadi udah tahu IP itu, sebuah IP itu ada, tadi udah tahu ada network portionnya, ada hostnya, ada itu ya, ada 2. Nah, sekarang, nah ini saya mau kasih tahu nih. Jadi kalau kita dalam konteks sebuah jaringan, ya, dalam sebuah jaringan, ada sebuah komputer yang ada di dalam jaringan. Maka komputer itu harus tahu tiga alamat. Pertama, alamat dirinya sendiri. Alamat dirinya sendiri itu disebut dengan host address, ya. Makanya sering tanya, berapa IP hostnya? Gitu. Itu maksudnya alamat laptopnya dia. Berapa alamat hostnya? Yang kedua, alamat network address. Artinya laptop itu atau komputer itu berada di jaringan mana? Ibarat kode pos tadi. Berapa alamat kode posnya? Gitu kan? Kode posnya laptop itu kode posnya berapa gitu untuk menyatakan jaringannya. Yang ketiga ada satu lagi yang dinamakan dengan broadcast address. Broadcast address ini ya, ini ibarat ketua RW ini. Ya. Jadi maksudnya kalian kan udah tahu arti broadcast. Broadcast itu kan pengiriman dari satu ke semua. Ya, jadi bayangkan kalau misalnya ada 10 komputer di jaringan yang sama. Ya, ada 10 komputer di jaringan yang sama. Pak RW mau kasih pengumuman. Itu, kasih pengumuman. Cara dia ngasih pengumuman kan gimana Pak RW? Datang satu-satu rumah gitu ya. Ke rumah 1, kasih pengumuman, ke rumah 2, kasih pengumuman, ke rumah 3. Kan capek. Jadi caranya biar nggak capek, dia pakai toa aja ngomong, pengumuman, gitu langsung. Jadi dia hanya ngirim sekali ke semua, pakai toa. Tahu deh semuanya. Inilah fungsi broadcast address. Jadi kalau di dalam satu jaringan ada 10 komputer, kita mau kirim pesan ke semua perangkat yang ada di jaringan tersebut, kirimkanlah ke broadcast address. Sehingga secara otomatis pesan itu nanti akan dikirimkan ke semua perangkat yang ada di jaringan tersebut. Jadi, setiap ada komputer join ke sebuah jaringan, pasti dia harus tahu 3 alamat. Yang pertama, alamat dirinya sendiri apa, itu host address. Yang kedua, alamat areanya dia di mana, itu network address. Dan yang ketiga, alamat broadcast address-nya berapa. Oke. Kita pelajari satu persatu ya. Ini pakai contoh aja. Network address. Cara memahami network address itu gimana? Network address adalah kalau kita ketemu sebuah IP address, ya, oke, mana contohnya biar gampang ya. Nah ini, kita ketemu sebuah IP address, misalnya IP address-nya 192.168.65. Disinilah peran subnet mask, ya, peran subnet mask penting. Misalnya kita ketemu sebuah IP address 192.168.65. Subnet masknya itu /24, yaitu 255.255.255.0. Network address, baca di sini, network address itu adalah termasuk ke dalam network address jika semua bit porsi host bernilai 0. Ya, jadi kalau kita lihat di sini 192.168.65. Ya. Porsi untuk network mana? 192.168.6. Kan gitu. Porsi untuk host 5. Nah, kalau kita mau tahu network address dari alamat ini, porsi untuk hostnya itu dinolkan. Dijadikan 0. Jadi 192.168.65 dengan subnet mask /24, network address-nya adalah 192.168.60. Itu. Ya. Makanya di sini digambarkan network address 192.168.60. Itu adalah sebuah network address di mana subnet mask 255.255.255.0. Ya, artinya 3 oktet itu menandakan networknya 192.168.6. Oktet untuk hostnya itu harus dijadikan 0. Itulah yang menyatakan network address. Nah, terus host address itu adalah untuk komputer ya. Di sini penjelasannya bisa dibaca, alamat IP yang digunakan untuk komputer, laptop, handphone, smartphone dan sebagainya. Host address akan memiliki kombinasi 0 dan 1 pada porsi hostnya. Tapi yang pasti lihat aja subnet masknya ya.
Subnet masknya /24. Ya, artinya oktet keempat ini harus ada angka satunya. Ya, harus ada kombinasi angka 0 dan 1. Ya, itu udah pasti menyatakan sebuah host address. Nah, tinggal yang ketiga nih, broadcast address. Broadcast address ini kebalikan dari network address. Gampang. Kalau tadi network, porsi untuk host dijadikan 0. Kalau broadcast address, porsi untuk hostnya dijadikan 1 semua. Kita bicara biner ya. Jadi kalau kita mau menemukan sebuah broadcast address, porsi untuk hostnya jadikan 1 semua. Kayak tadi contohnya, 192.168.65. Ini adalah sebuah host. Subnet masknya /24. 192.168.168.6. Itu untuk network. Kalau mau menemukan broadcast address, porsi untuk hostnya yang 5 ini, itu dalam bentuk biner jadikan 1 semua. Ini semua dijadiin 1. Kalau ini semua dijadiin 1, desimalnya jadi 255. Maka broadcast address-nya adalah 192.168.6.255. Gitu. Ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Halo? Lanjut dulu, Pak. Lanjut dulu ya. Lanjut. Oke. Oke. Di sini dikatakan tidak selalu Tidak selalu sebuah IP address berakhiran .255 merupakan broadcast address. Ya, ini nanti minggu depan makin kelihatan deh. Ya. Nah, jadi tinggal sedikit lagi sebenarnya untuk teori ya. Jadi saya kasih contoh deh. Ini kelihatan nggak notepad-nya ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Misalnya gini ya. Saya kasih sebuah IP kelas B 172.16.5.7. Ya, ini kelas B. Saya tulis subnet masknya sesuai defaultnya /16. Ya, artinya /16 subnet masknya itu 16 bit angka 1 semua. Jadi kalau kita ubah ke desimal dia itu 255.255.0.0. Sampai di sini masih paham kan ya? Masih, Pak. Oke. Ya, Pak. Berapa network address-nya? Ya. Terus kita bisa juga tahu ini sebenarnya alamat apa sih ini? Ini alamat network, alamat host atau alamat broadcast gitu kan? Caranya gampang aja. Kita lihat dulu pertama. Berapa sih network address-nya? Network address tadi teorinya semua porsi untuk host dinolkan. Ya, porsi untuk host dinolkan. Maka tinggal tulis kan /16, berarti 172.16 itu porsi untuk network. Kan? Yang dibilang kalau network address semua porsi untuk host dinolkan. Yang dinolkan berarti 5 dan 7 kan? Ya. Udah tinggal nolkan aja. Ini dia network address-nya. Ya. Nah, sebaliknya broadcast address. Tadi teorinya semua porsi untuk host dijadiin angka 1 semua dalam bentuk biner. Berarti gimana tuh? Kalau networknya tetap katanya tinggal semua porsi yang 5 dan 7 ini dijadiin angka 1 semua dalam bentuk biner. Kalau kita ubah ke desimal jadinya 255.255.25. Arti yang disoal itu adalah host address 172.16.5.7. Itu sebuah host address. Di mana angka 5 dan 7 ini kalau dibentuk dalam biner itu kombinasi angka 0 dan 1 pasti. Gitu ya. Nah, gampang ini. Kenapa gampang? Karena default /16. Tapi coba bayangkan kalau dia /18. Nah, ini minggu depan. Karena bingung ya. /18 di sini 5 ini misalnya 5 ini kan kalau 5 ini angka 5 ini contoh aja ya. Angka 5 kan dalam bentuk biner itu jadinya 0000 0 0011 101 gitu ya. 145. Nah, Ya, Pak. kalau /18 berarti di sini ada 2 bit ini. Ini untuk network ini yang saya highlight biru itu.
Itu untuk network. Jadi kalau misalnya menentukan network address, yang 2 bit ini harus jadi angka 1. Baru kita ubah lagi ke desimal. Beda angkanya, nggak bulat-bulat kayak gini. Gitu. Broadcast-nya pun begitu. Ya, jadi di sininya yang saya highlight yang jadi 1. Nah, beda cara ngitungnya. Jadi, tapi itu minggu depan lah. Oke. Sekarang yang default aja dulu, yang penting paham tujuannya. Ya, nah jadi seperti inilah cara mencari network address, broadcast address, dan host address. Oke, selanjutnya slide-nya, nah ini udah contoh. Jadi misalnya contoh, nah ini contoh. Ini sebuah network ya, digambarkan dalam bentuk sebuah lingkaran warna kuning. Ini menggambarkan sebuah jaringan ini, mereka berada di jaringan yang sama. Kita bisa lihat ya, komputer ini IP-nya 10.11254. Ini 10.1112, ini 10.1111, ini 10.1110. Itu menyatakan host address kan, alamat komputer. Ya. Apa namanya router ini disebut gateway ya. Ada juga soal di UTS kalau nggak salah, gateway adalah titik keluar. Titik keluar itu ya dikasih IP juga itu 10.111. Nah, sekarang dari soal ini kita lihat /24 subnet masknya. Kalau /24 artinya 3 angka desimal dari kiri ini adalah network, untuk network, makanya nggak berubah 1011. Ya, walaupun dia kelas A ini. Kelas A itu kan kalau defaultnya /8, tapi di soal ini ditulis dia pakai subnet mask /24. Berarti network address-nya adalah 10.110. Ya, artinya /24 24 bit angka biner, dilihat dari kiri itu untuk network, nggak berubah lagi. Ya. 8 tambah 8 tambah 8. Jadi 10.110 itu adalah alamat network address-nya. Alamat broadcast address-nya, ingat tadi, kalau broadcast address, porsi untuk host-nya dijadiin angka 1 semua, atau sama dengan 255. Berarti broadcast address di jaringan ini adalah 10.11255. Ya. Kita lihat gambar slide berikutnya. Alamat networknya 10.110 ya. Karena apa? Karena ini ya, lihat ini pembagiannya ini di sini. 10.110. Karena ditulis /24 artinya 24 bit untuk network. Kalau network address porsi untuk hostnya dinolkan. Jadi 10.110. Kemudian host, udah tahu bahwa alamat host itu untuk perangkat komputer ya. Contohnya 10.1110, 10.1111, 10.1112, 10.11254, 10.111. Di mana kalau kita lihat angka 10 ini diubah ke biner, itu ada kombinasi, ada nolnya, ada satunya gitu ya. Terus IP broadcast address ya. Broadcast address, ingat bahwa porsi untuk host dijadiin 1 semua, makanya ini contohnya seperti ini. Kalau diterjemahkan jadinya 255, maka IP broadcast-nya adalah 10.11255. Ya, dari gambar ini. Ya, paham ya? Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Pak, ini gimana Pak? Apa lagi nih pertanyaannya? Oh, ini gateway. Ya, ini apa aja kebiasaan. Jadi saya tuliskan dulu di notepad ini ya. Tadi network address-nya 10.110. Ya, ini network address. Terus broadcast address-nya 10.11255 ya. Jadi host address-nya di mana, Pak? IP yang bisa dikasih untuk host di mana, Pak? Jawabannya adalah di antara 2 IP ini. Jadi jaringan ini bisa menampung berapa banyak host, Pak? Ya lihat aja sendiri. Ini bisa sampai berapa? Jadi 10.11 kan nggak berubah lagi. Yang berubah-ubah itu adalah porsi untuk hostnya.
Dimana kalau 0 itu untuk network, 255 untuk broadcast. Berarti untuk host 10.111, 10.1.1.2, 10.1.1.3, dan seterusnya. Sampai nanti terakhir 10.1.1.2.5.4 sebelum IP broadcast. Oke. Ya. Ini kelas C, subnet masknya kelas C, jadi gampang. Gitu ya. Jadi ini bisa menampung 1 sampai 254, berarti bisa menampung 254 host di dalam satu jaringan. Gitu ya. Nah, di sini di slide ini ada dituliskan, ya biasanya kalau seorang network admin jaringan ya, dia akan menuliskan IP yang pertama kali itu untuk IP gateway, untuk alamat gateway. Ya, bisa kita lihat di sini. Tapi itu hanya kebiasaan ya. Mau nggak kayak gitu juga nggak masalah. Biasanya IP host yang pertama kali dia kasih untuk gateway, baru selanjutnya lah untuk host-host. Tapi itu hanya kebiasaan. Oke. Oke. Sampai di sini paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Waduh, ini oke. Kalau paham sampai di situ aja, tapi ini masih ada maksudnya slide-nya sampai di sini sebenarnya teori tentang IP-nya. Ini tinggal teori-teori tambahan. Contohnya, ya slide ini, aturan dalam IP untuk host. Tidak ada komputer atau host yang punya IP yang sama, gitu ya. Dalam satu network tidak boleh ada dua host dengan host ID yang sama. Tadi saya bilang, kalau di Jakarta Selatan ada Jalan Sudirman. Di Jalan Sudirman itu ya Jalan Sudirman nomor 1 ya hanya satu gedung. Ya, kalau mau ada Jalan Sudirman nomor 1 ya di kota lain di Bandung itu boleh gitu ya. Tapi kalau di dalam satu network yang sama nggak boleh ada dua gedung beralamat nomor yang sama, gitu ya. Kemudian kalian tidak akan pernah menemukan sebuah IP komputer itu dengan IP diawali dengan angka 127. Karena itu udah jadi ketentuan. Semua perangkat punya kita itu IP-nya 127. Ya, 127.0.0.1 itu disebut dengan IP loopback. Itu fungsinya kalau kita mau ngetes Ethernet card kita, kartu LAN card kita. Ya. Kartu jaringan kita berfungsi apa enggak? Ping aja 127.0.0.1. Kalau dia pingnya reply-nya oke, berarti kartu jaringan kita berjalan dengan baik. Jadi itu nggak pernah 127 dikasih untuk alamat buah host. Kemudian ini udah berhubungan dengan tadi bahwa kita nggak akan boleh memberikan alamat komputer itu dengan host portionnya angka 0 semua. Ya, intinya maksudnya seperti yang dicontoh tadi, nggak boleh sebuah komputer kita kasih alamat network address. Ya, karena apa? Ya nanti nggak berfungsi. Network address itu hanya menyatakan kode area. Ya, nggak boleh kita kasih alamat kode area itu ke alamat sebuah komputer, ke sebuah host. Nanti nggak jalan komputernya. Itu. Dan begitu juga kebalikannya, host alamat broadcast nggak boleh dikasih jadi alamat sebuah host. Nanti nggak berfungsi jadinya. Ya, tadi alamat broadcast porsi untuk hostnya dijadiin biner 1 semua. Itu nggak boleh dikasih ke host. Ya, jadi udah ada fungsinya masing-masing. Oke. Gini. Nah, dalam implementasi IP di lapangan itu gimana nih? Nah, yang ngatur itu ada namanya IANA.org, Internet Assigned Number Authority. Inilah yang ngatur alokasi. Jadi sebenarnya IP tadi itu yang dari 0 sampai 255 itu udah dikasih pembagiannya. Mana yang untuk Asia Pasifik, mana yang untuk Eropa, mana yang untuk Afrika, mana yang untuk Amerika Latin, mana yang untuk Amerika Utara udah dikasih bagi-bagi semua. Nah, tapi yang paling penting untuk kita ketahui gini. Jadi IP versi 4 ini dibagi ke dalam 2 jenis. Ada yang disebut dengan IP public, ada yang disebut dengan IP private, ya. IP yang bisa untuk internetan itu adalah IP public.
ya. Sementara IP private itu hanya bisa berfungsi di sebuah organisasi, di jaringan itu sendiri. Kalau kalian pergi ke kampus Budi Luhur, masuk ke dalam labnya, pasti kalian cek komputernya, alamat IP-nya adalah alamat IP private yang bentuknya seperti ini. Dia kalau hanya 3 jenis, biasanya dia diawali dengan angka 10 IP-nya, atau diawali dengan angka 172, atau diawali dengan 192, 168. Nah, kalau kalian menemukan IP address dengan range di sini, itu berarti IP private yang komputer itu nggak bisa internetan, tapi hanya bisa untuk koneksi di jaringan itu sendiri, hanya di jaringan Budi Luhur. Kalau mau bisa komputernya internetan, harus pakai IP public yang di luar dari IP ini. Diawali 9 bisa, diawali 11 bisa, 170 bisa, 160 bisa, 200 bisa, 180 bisa, pokoknya di luar ini. Ini 192, 168, 192, 169 bisa untuk public gitu ya. Nah, memang ada pertanyaan, loh Pak, saya masuk ke lab Budi Luhur, saya ketemu IP address-nya 192, 168. Kata Bapak itu private, bisa kok saya internetan? Gitu kan. Nah, sebenarnya itu ada lagi teorinya. Jadi di tengah-tengah dibikin proxy gitu ya. Jadi ketika komputer di lab kita mau internetan, biar bisa internetan, kalau dia mau internetan di gateway kira-kira ya, dia dikasih IP public supaya bisa internetan. Gitu. Dikasih IP public. Budi Luhur punya IP public. Jadi supaya bisa internetan dikasih IP public di tengah jalan. Tapi komputernya sendiri dikasih IP private. Ya, jadi IP private ini hanya untuk dalam organisasi. Jadi kalau kalian pergi ke lab komputer di UI, ya ketemu juga IP 192, 168. Ya, tapi itu hanya bisa di jaringan UI. Kita ke Budi Luhur ketemu juga IP 192, 168, tapi itu hanya bisa di jaringan Budi Luhur. Jadi ini udah dibagi untuk kalau ada organisasi butuh kelas A, IP-nya itu bisa dari 10.000 sampai 10.255.255.255. Kalau organisasi butuhnya kelas B, dia bisa pakai 172.16.00 sampai 172.31.255.255. Kalau organisasi butuhnya kelas C, dia bisa pakai 192.168.00 sampai 192.168.255.255. Makanya kalau kalian pergi ke lab, pasti sering ketemu IP ini, karena memang IP ini scope-nya, ruang lingkupnya hanya untuk di organisasi tersebut. Kira-kira ada pertanyaan tentang IP private dan IP public? Ada Pak? Enggak ya? Oke. Nah, jadi gambarnya dari sini. Ya, bisa kita lihat ada 3 buah jaringan ya di bulat-bulat ini. Ada sebuah jaringan diawali dengan angka 10, di sini jaringan lain diawali dengan 17216, jaringan sini 192.168. Dari IP-nya kita udah tahu bahwa ini sebenarnya private IP address. Ya. Mereka menggunakan IP private ini nggak bisa internetan. Di apa ini ditandanya X ya, gagal internetan ya, karena memang IP ini udah ditentukan hanya untuk di jaringan itu tersendiri. Nanti akan di drop oleh router ya dengan IP tersebut. Oke, ini slide selanjutnya kalian bisa ya, mana yang IP public, mana yang IP private, tahu ya. Oke, ini special IP address. Jadi IP yang punya fungsi khusus kayak 127.00 ini tadi. 127.00 ada fungsinya, jadi nggak pernah dikasih sama host. Terus ada juga 169.254 ya. Ini juga nggak pernah dikasih ke sebuah host ya, nggak pernah dipakai ya. Walaupun ini kan kira-kira ini kayaknya IP public ini, tapi IP public nggak pernah pakai ini karena ini ada fungsi khusus ya untuk memberikan IP secara otomatis fungsinya ini, tapi untuk lokal. Ya, ini nanti kelihatan ketika belajar IP versi 6 fungsinya ini. Tuh. Terus 192.020 ya, itu nggak pernah digunakan karena untuk tes aja gitu ya, dan udah pasti jadi ini nggak bisa juga digunakan di internet
Karena kalau kita baca tadi kan private address itu hanya 192.168, berarti 1920 bisa dong. Ini nggak bisa. Tapi 1921 itu bisa untuk internetan. Itu termasuk IP public. Kemudian ada IP address 164.00. Ini juga nggak bisa sebagai IP public ya. Ini maksudnya apa nih? Berdasarkan standar RFC 6598. Kalian ketikkan aja di Google di RFC 6598, nanti keluar sebuah dokumen ya, dokumen RFC. Kenapa IP ini nggak bisa digunakan gitu? Itu maksudnya RFC itu. Kemudian eksperimen address ini tadi sudah saya jelaskan di awal ya, kelas D dan kelas E itu nggak digunakan karena hanya untuk multicast dan eksperimen. Oke. Nah, cara kita mengkonfigurasi, memberikan IP kepada komputer ada dua cara. Pertama statik, kita masukkan sendiri. Yang kedua dinamik. Dinamik itu otomatis. Nah, kalau kalian ke Budi Luhur, bawa laptop, langsung bisa internetan, tanpa ada konfigurasi IP. Tapi kalau kalian cek CMD IP config, udah dapat IP nih komputernya. Kenapa bisa gitu otomatis? Karena di kampus itu membuat, implementasikan server DHCP. Ini nanti kita belajari di application layer topiknya. Ya, DHCP itu protokol yang kerjanya memang kasih IP address secara otomatis ke perangkat-perangkat yang join dengan di jaringan tersebut ya. Jadi ini lebih memudahkan. Kalau static IP itu harus di-set di tiap komputer tuh. Satu-satu, ini IP-nya berapa, komputer B IP-nya berapa, komputer C IP-nya berapa gitu. Nah, biasanya IP statik dikasih untuk perangkat yang memang punya fungsi khusus. Contoh, server, printer, router. Ya. Jadi kalau server kan nggak berubah-ubah tuh IP-nya. Jadi dia di-set secara statik. Tapi kalau laptop kan ya hari ini putus, besok nyambung lagi ke jaringan, itu dikasih IP dinamik aja. Kayak gitu ya. Cara mengkonfigurasi static IP ya, static IP di komputer atau laptop, kalian bisa cek, buka dari TCP/IP properties ya. Nanti masuk ke sini, klik TCP/IP Internet Protocol versi 4. Nah, use the following IP address. Di sini harus diisi. Nah, bisa kita lihat bahwa ketika kita mau connect jaringan, kita harus isi 3 IP. Pertama, IP address, itu menyatakan IP host kita, komputer kita. Yang kedua, subnet mask. Harus diisi subnet mask-nya. Yang ketiga, default gateway-nya apa? Default gateway-nya ini menyatakan IP router tadi, IP gateway-nya berapa. Supaya tahu nih, kalau mau ke internetan, itu dilempar ke gateway berapa. Ya. Jadi, 3 IP ini harus ada ketika mengeset sebuah IP address secara statik di komputer. Tapi kalau dinamik, pilih yang di atasnya, obtain IP address automatically, ya. Tapi dengan catatan jaringan tersebut memang implementasi DHCP. Nanti secara otomatis ketika kita cek IP di CMD, ketikkan IP config, nanti langsung keluar IP address, subnet mask, dan default gateway secara otomatis. Itu dia ya. Oke. Nah, paket IP dikirimkan dengan 3 cara ya. Ada pengiriman unicast dari satu host ke satu host tujuan, ada pengiriman broadcast dari satu host ke semua host lain yang di dalam jaringan yang sama, dan yang ketiga ada multicast dari satu host ke beberapa host di dalam jaringan ya. Tadi kita udah tahu IP broadcast. Ya, udah tahu juga IP host address itu untuk unicast. Dan multicast itu beda sendiri ceritanya ya. Itu IP-nya di range berapa tadi? 224 sampai 239. Tuh. Nah, ini gambarnya unicast ya, dari satu ke satu, broadcast dari satu ke semua penerima, multicast dari satu ke beberapa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, jadi hari ini kita udah belajar bahwa IP versi 4 terdiri dari 32 bit, di mana ada porsi untuk network address-nya, ada porsi untuk host-nya. Baru kita udah tahu bahwa yang mendampingi IP address ada namanya subnet mask, yang dia untuk menyatakan porsi network address-nya bisa dituliskan dalam bentuk slash ya. Kemudian
hari ini kita belajar tentang pendekatan secara classful ya. Nanti minggu depan baru secara classless atau subnetting. Baru tadi kita belajar IP itu ada yang untuk public, untuk bisa internetan, dan ada yang private untuk di jaringan itu sendiri. Kemudian kita tadi udah tahu bahwa dalam sebuah jaringan ada yang namanya alamat untuk jaringan itu atau network address, ada alamat yang untuk perangkat-perangkat yang di dalam jaringan itu atau host address, dan ada alamat broadcast address yang tujuannya untuk supaya bisa mengirimkan pesan langsung ke seluruh perangkat di dalam jaringan yang sama. Itu fungsi broadcast address. Kemudian apa lagi tadi? Ya, cara mengecek IP di IP config ya. Cara ngesetnya di TCP IP properties untuk static. Untuk static IP harus diisi IP-nya, kalau dynamic harus dipilih automatic tapi harus implementasi di HCP. Oke. Sampai di sini pertemuan hari ini ya. Pertemuan selanjutnya baru kita bahas tentang subnetting di IP versi 4. Nah, itu nanti subnet masknya itu nggak bulat kayak tadi /8/16/24. Itu tadi masih gampang karena default. Nanti minggu depan kita membagi-bagi jaringan, itu maksudnya subnetting. Kita bagi-bagi jaringan. Misalnya ada satu jaringan isinya 254 komputer, kita bagi dua. Jadi ada 2 buah jaringan. Satu jaringan isinya 126 komputer, satu jaringan lagi 126 komputer gitu. Itu kita bagi-bagi. Itu istilahnya subnetting. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak.